warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilianti dari Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya. Saya di sini dari kelompok 4 yang berjudul tentang orientasi peserta didik dan problematika. Yang melatari belakang makalah ini adalah orientasi peserta didik merupakan tahap awal yang krusial dalam proses pendidikan, yang dimana siswa tersebut diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, kurikulum, serta budaya akademik yang ada. Tujuan utama dari orientasi ini adalah untuk membantu siswa beradaptasi secara cepat dan efektif, sehingga mereka dapat meraih potensi maksimal dalam belajar. Dalam konteks pendidikan ini yang terus berkembang, orientasi tidak hanya mencakup aspek akademik saja, tetapi juga sosial dan emosional yang sangat penting bagi perkembangan holistik siswa. Kami di sini mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana alasan dan batasan orientasi peserta didik. Yang kedua, ada bagaimana tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. Yang ketiga, ada bagaimana landasan yuridis orientasi peserta didik, dan yang keempat ada bagaimana program atau pekan orientasi peserta didik. Pertama, ada alasan dan batasan orientasi peserta didik. Alasan utama untuk membantu siswa beradaptasi dengan tuntutan akademis yang lebih tinggi dan budaya baru di sekolah. Dalam batasannya, orientasi peserta didik menekankan tidak boleh ada hal kekerasan fisik maupun mental. Dalam kegiatan orientasi harus mengandung hal-hal yang positif. Fokus pada kegiatan yang bermanfaat seperti pengembangan potensi dan pembentukan karakter kepada peserta didiknya, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan orientasi, bukan hanya sebagai penonton saja, tetapi juga orientasi ini harus dirancang dengan mengakomodasi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya atau agama. Baik, selanjutnya materi berikutnya adalah tujuan orientasi yang dijelaskan oleh Imron. Adalah yang pertama, agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap pelayanan yang dapat diberikan oleh sekolah dan sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Dan yang terakhir ada menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolahnya. Selanjutnya ada dari fungsi orientasi ini adalah yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi peserta didik berfungsi sebagai wahana yang menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial dan sebagai wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan atau tenaga kependidikan ini dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh mereka. Dan yang ketiga ada bagi peserta didik senior. Yang dimaksud dengan senior itu kayak semisalkan OSIS atau MPK. Nah, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Materi selanjutnya adalah landasan yuridis orientasi peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan landasan itu adalah dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Landasan yuridis orientasi peserta didik ini di Indonesia itu berfokus pada beberapa regulasi dan kebijakan pendidikan di antaranya, dan ada beberapa undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pendidikan antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dan yang keempat, Peraturan Presiden
Republik Indonesia nomor 15 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang keenam ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti. Dan yang terakhir ada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi mahasiswa barunya. Nah, itu undang-undang yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah di Indonesia ini. Selanjutnya, materi berikutnya adalah program atau pekan orientasi peserta didik, yang dimana berkelanjutan dari orientasi hari-hari pertama masuk sekolah. Pada hari pertama ini, peserta didik dikenalkan dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial secara global ataupun secara rinci. Dan yang ke hari kedua itu, peserta didik diperkenalkan dengan sarana dan prasarana ataupun dengan tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah, guru, dan personalia sekolah. Sarana dan prasarananya ini seperti laboratorium, perpustakaan, bengkel sekolah, kafeteria sekolah, dan bimbingan konseling sekolah. Adapun yang pertama, peraturan dan tata tertib sekolah ini, peserta didik baru itu harus berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, dan peserta didik pun wajib memelihara dan menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi nama baik sekolah. Dan peserta didik harus hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Peserta didik harus siap menerima pelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selama jam sekolah berlangsung, siswa dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin kepala sekolah. Dan yang terakhir, setiap peserta didik yang tidak dapat mengikuti pelajaran dan harus menunjukkan keterangan yang sah, dan pelanggaran atas tata tertib sekolah dapat menyebabkan peserta didik dikeluarkan dari sekolah setelah mendapat peringatan lisan tertulis dan skoring sementara, yang dimana bahwasannya jika peserta didik ini melanggar, maka akan mendapatkan konsekuensinya oleh kepala sekolah ataupun BK. Selanjutnya, guru dan personalia sekolah, yang dimana peserta didik ini harus diperkenalkan dengan guru-guru yang ada di sekolah dan personalia sekolah secara mendetail. Perkenalan personalia ini meliputi tempat, tanggal lahir, status, jumlah anaknya, alamat, latar belakang pendidikannya, bidang keahliannya, pengalaman, prestasi-prestasi yang pernah dicapai, dan karya-karya tersebut. Dengan demikian, bahwasannya peserta didik tidak dikenalkan akan kehilangan arah dalam memanfaatkan layanan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, perpustakaan sekolah. Nah, ini pun harus diperkenalkan kepada siswa baru, menyangkut siapa yang mengelola dan mengepalainya dan apa tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, di sini tuh perpustakaan ini bahwasannya si panitia ataupun OSIS atau MPK ini dia memperkenalkan ruangan perpustakaan kepada siswa baru, yang dimana juga dijelaskan juga tentang tata tertib berkunjung kepada perpustakaan dan membaca di ruangan tersebut, peminjaman, pemesanan, dan pengembalian buku ataupun bahan perpustakaan. Nah, yang selanjutnya ada laboratorium sekolah. Nah, tentunya juga sekolah itu mempunyai laboratorium sekolah, dan ini juga harus diperkenalkan kepada peserta didik baru, dan ini juga tidak berbeda dengan perkenalan perpustakaan. Dan diperkenalkan kepada petugas laboratorium berikut tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir di situ ada bengkel sekolah. Nah, yang dimaksud dengan bengkel sekolah ini jika SMK dan SMA itu berbeda. Nah, yang dimaksud dengan berbeda ini adalah jika SMK itu dengan jurusan tertentu ataupun yang disebut dengan otomotif, yang kita tahu bahwa ya. Nah, jika di SMA atau di EMAN itu bahwasannya bengkel sekolah ini dengan program tambahan atau program belajar tambahan yang ditetapkan oleh
kepala sekolah tersebut. Dengan kesimpulan, makalah ini adalah orientasi peserta didik merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh sekolah guna menyambut kedatangan siswa baru. Alasan utama adalah untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru secara optimal, sehingga dapat lebih mudah menjalani proses belajar dan mengajar. Dalam tujuannya untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada mahasiswa baru, termasuk sarana dan prasarana, guru, dan sistem pembelajaran. Sekian presentasi saya dari kelompok 4 yang berjudul tentang orientasi peserta didik dan problematika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.